ya, karena energi mahal ya, berapa lama itu menentukan harga ya. Seperti saya terangkan bahwa pabrik nikel di mana-mana itu tutup. Di Indonesia buka, kenapa ya? Kita punya tenaga listriknya pakai air ya, dari bendungan ya. Ada 160 megawatt di sekitar situ ya. Ya itu emas, itu lebih dari apapun juga ya. Siapa yang nggak mau kerja seperti itu? Ada listrik dari air ya, nggak kena pengaruh politik gitu ya. Jadi chemical kinetics itu adalah kecepatan reaksi ya. Kecepatan reaksi itu dinyatakan dengan dx per dt. Kalau di fisika ya, di fisika dinyatakan sebagai dx per dt, jarak per satuan waktu itu adalah kecepatan ya, dx per dt. Jadi rate itu, nah kenapa dikasih tanda minus? Nah, karena A-nya makin lama makin berkurang, B-nya makin lama makin terbentuk ya. Change in concentration of A over time period, jadi berubah dia. Yang ini yang B, rate-nya, kecepatan pembentukan B per satuan waktu, B-nya selalu bertambah, A-nya selalu berkurang, karena itu dikasih tanda minus di depan sini ya. Nggak usah takut dengan tanda minus itu ya. Jadi kalau lihat gambarnya, A makin lama makin berkurang dan B makin lama makin terbentuk. Jadi A pertama kali warna hitam, udah itu menjadi sebagian merah ya. Terus makin banyak akhirnya makin lama makin terbentuk yang namanya B ya. Setelah berapa lama nih? Waktulah yang menentukan ya. Rate dA per dt minus dL per dt, jadi gambar grafiknya begini ya. Dan gambar grafik B begini ya. Ya makin lama ya makin berkurang, tapi ini nggak mungkin sampai 0 ya. Ini juga nggak mungkin sampai lebih dari ini, pasti ada plateau di sini, namanya logistic growth ya. Itu ada di matematik ya, ada kecepatan maksimum ya, dia nggak bisa lebih dari itu ya. Jadi kalau kita lihat dari warna, makin lama makin berubah ya. Jadi ini diukur pakai spektrofotometer namanya, pakai cahaya. Cahayanya nanti ada yang diserap, ada yang diteruskan. Nah, tapi kita nggak usah bicarakan itu ya. Makin lama kecepatannya makin warnanya makin lama makin berkurang ya. T1, T2, T3 dan seterusnya, makin lama makin berkurang. Jadi B makin lama makin. Nah, misalnya ini ada data begini. Brom tambah asam astat akan menjadi ion brom. Ini yang dari tadinya warnanya merah menjadi yang tidak berwarna. Warnanya merah menjadi tidak berwarna. Jadi dari kadar 0 ya, konsentrasi brom 2 adalah 0,012. Ya, setelah 50 second berkurang. Dia makin lama makin putih, makin nggak merah. Setelah 100 second makin encer. Setelah 150 demikian juga, dan seterusnya sampai setelah 400 second. 400 second itu kira-kira 6 menit ya. Nah, kalau dilihat di plot grafiknya nih, di plot ya, pertama kali kecepatannya di sini waktunya 0 ya, waktunya 0 ya. Kalau kita lihat di sini 50 ininya kira-kira 0,01 ya. Kalau ininya 100 ini 0,00845. Jadi digambar seperti ini, diplot ya, dari sini ke sini diplot ya. Oke, sebelum saya teruskan, Anda semua familiar dengan Excel enggak? Bisa pakai Excel? Excel itu kayak gini nih bentuknya. Coba ya sebentar ya. Seperti ini kelihatan gambarnya. Seperti ini pernah pakai? Berapa yang belum pernah pakai coba? Namanya sebut, saya belum gitu. Karena nanti ujiannya kalau nggak pakai ini Anda nggak bisa jawab.
ya. Saya udah peringatkan dulu ya, jadi bagi yang nggak ngerti Excel supaya saling share. Ini kalian ini pernah bertemu satu sama lain nggak? Halo? Ketemu ya? Ya, nah yang ketemu tuh supaya membantu yang nggak pernah nggak tahu Excel itu ya. Karena ini penting. Excel itu nanti saya ajarin di sini sebentar. Tapi seterusnya Anda yang harus ngerjain ya. Jadi kecepatan reaksi itu dihitung ya. Kecepatan reaksi adalah tangens alfanya sini. BR2 delta BR2 per delta T itu adalah average rate-nya ya. BR2 final mengenai initial ini final di sini, initialnya di sini, finalnya di sini, initialnya di sini ya. Jadi kalau di plot jadi gini, ini 0, rate-nya itu tadi kalau diambil adalah tangens alfa di sini. Ya, besarnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 5. Dari mana ya? Lihat yang contoh di bawah berikutnya. Rate-nya misalnya yang di 100 second ini 2,96 kali 10 pangkat 5. Dari mana? Ya, delta BR2 dibagi delta T. Ya 0,01 min 0,008 dibagi delta T. Delta T-nya 100. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Ya, jadi 4,2 ini segala macam. Ya, rate-nya ketemu. Ya, kecepatan reaksinya makin lama makin lambat. Kenapa? Makin lama makin encer, di sini makin habis kok. Ya. Kalau di plot ya, tadi ini di plot dapatnya begini. Nah, sekarang K-nya, rate konstannya. Rate konstan itu harus konstan besarnya ya, seperti di persamaan teori keseimbangan ya. Rate konstan di plot, rate konstan terhadap konsentrasi BR2 harganya konstan. Dari mana? Karena persamaannya adalah rate sama dengan K kali BR2 konstanta kali BR2 ya. Tadi kecepatan reaksi rate sama dengan BR per delta T. Ya, delta T rate itu adalah average rate ya. Ini ya. Rate berbanding lurus dengan BR2, rate berbanding lurus dengan K kali BR2. Ini kalau ditulis sebetulnya rate-nya itu nggak begitu, bisa begini. Kan tadi udah dibilang minus D DR2 per DT. Sama dengan K kali BR2. Ya, K kali BR2. Ya, itu ya. TBR2 per DT sama dengan rate. Nah, gitu. K sama dengan betul ya. Ya. Jadi rate-nya seperti itu ya. Dari mana? Ya ini karena rata-rata kalau dihitung rata-ratanya segitu 3,5 kali 10 pangkat. Jadi rate-nya adalah K-nya sama dengan rate dibagi konsentrasi. Ya, kalau ini dibagi konsentrasi harganya segini. Ini dibagi konsentrasi harganya segini. Jadi konstanta, ada konstanta kalikan BR2. Konstantanya harus konstan ya. Di gas juga begitu, rate-nya itu dalam bentuk ada faktor 1 per RT.
Kalau ini tadi dalam bentuk konsentrasi, kalau dalam bentuk gas PV sama dengan nRT, maka kita bisa lihat C-nya itu adalah NV per kali RT ya. Jadi 1 per RT kali delta P per delta T itu kalau gas. Tapi kita saya nggak akan mempersulit Anda dapat soal gas. Ya, soal gas seperti ini, hidrogen peroksida diukur oksigennya. Jadi T waktu terhadap tekanannya makin lama makin besar karena hidrogen peroksidanya makin lama makin terakumulasi itunya ya. Nah, ini yang Anda harus hati-hati di sini. Ya, Anda harus hati-hati di sini. Kalau misalnya 2A tambah B menjadi 2A menjadi B, maka rate-nya adalah bukan A kuadrat seperti di teori keseimbangan. Bukan A kuadrat ya. Ini adalah 2A. 2A maka ini rate-nya adalah 1/2 kali delta A per delta T. B-nya delta B per delta T. Jadi ingat ini ya. Ini beda dengan teori keseimbangan. Kalau teori keseimbangan dasarnya eksperimen. Ada zat di dalam situ ya, di dalam wadah, di dalam chambers, kemudian harus kuadrat. Datanya eksperimen. Kalau kimia itu bukan yang udah ditulis di sini itu datanya adalah dasarnya eksperimen ya. Ada data eksperimen ya. Misalnya A tambah B menjadi C tambah D, maka dA per dt sama dengan 1 per A ini. Kalau dA per dt. Ininya nanti ngikut siapa nih? B-nya, C-nya, D-nya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, jadi ini bukan O2 kuadrat. Ya. Tidak mengikuti stoikiometri. Ya, tidak mengikuti stoikiometri. Ya. The rate law. Nah, kecepatan reaksi ini di dalam eksperimennya. Di dalam eksperimennya itu diberikan oleh persamaan seperti ini. Rate sama dengan konstanta kali A pangkat X, B pangkat E. Dari A tambah B menjadi C tambah D, menjadi rate-nya adalah A pangkat X dan B pangkat E. Ini dasarnya eksperimen. Eksperimennya itu apakah mengikuti persamaan matematika berpangkat 1 atau 2 atau 0. Ya. Ya, kita nggak bisa ngomong yang berpangkat 1 lebih cepat dari yang berpangkat 2, enggak. Tapi apakah persamaannya mengikuti persamaan itu? Nanti hasil eksperimennya itu apakah mengikuti persamaan kuadratik 2 ataukah 1 ataukah 0 ya, berpangkat 0. Nah, itu nanti kita turunkan pelan-pelan. Ya. Apakah mengikuti persamaan matematika berpangkat 1 atau 2 atau 0. Ya. X order in A, E order B, reaction semua adalah A dan B. Kesenjangan naik 2 kali, kecepatan menjadi 4 kali, maka reaksi menjadi B kuadrat. Ya. B-nya berpangkat. Kalau konsentrasinya naik 2 kali, kecepatannya naik 2 menjadi 4 kali, maka reaksinya adalah mengikuti B kuadrat. Misalnya B ya. Reaksinya B. Jadi kalau misalnya kecepatannya naik 1 kali, 2 kali itunya naik ke 1 kali, ya order berapa? Ya contohnya begini. Ya. Kita lihat di sini. Reaksi antara F2 dan ClO2. Ini di SMA sudah. Ya. Menjadi FClO2
ya. Rate sama dengan ini. X berpangkat X dan berpangkat E. Yang F mengikuti pangkat X, yang CLO mengikuti pangkat E. Ya. Jadi percobaannya dilansir seperti ini. F-nya dibuat konstan, ya. CL-nya dibuat berubah, ya. F-nya Floridanya konstan 0,1, kloratnya naik 4 kali. Kecepatannya naik 4 kali. Dari 1,2 ke 4,8. Ya. Kalau F-nya di 2 kali kan, ya. Sorry. F-nya 2 kali misalnya 0,1 dan 0,2 di sini. Kloratnya di 2 kali kan, dari 0,01 ke kloratnya konstan, F2-nya dibuat 2 kali. Ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1 pangkat X dan 0,01 pangkat E. Kemudian kalau kita lihat di sini kita naikkan berapa? Kloratnya kita naikkan 4 kali. Ya, 4,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K kali 0,1 pangkat X, 0,04 pangkat E. Nah, kalau 1/2 1/4 sama dengan 1/4 pangkat E. Ya, E sama dengan 1. Bisa kan? Log 1/4. Log 1/4 sama dengan E log 1/4. Ya, coret log 1/4-nya E sama dengan 1. Ya, ingat itu logaritma SMA. Jadi anak yang kalau di matematik mereka semua pada datang ke kelas, tapi kalau di kimia pada bolos. Mana-mana begitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi siapa? X sama dengan nanti dulu. X sama dengan 1. Ya. X sama dengan 1. Sorry, ini E-nya sama dengan 1. Sorry. Temu E sama dengan 1. Kemudian X. Nah, X-nya gimana? Ya sama. Ya. Kita buat X-nya naik 2 kali. Nah, dulu. Ini gimana nih? Harusnya sama nih. 0,1. Sorry. 0,1 tuh dari berapa? Tadi 1,2. K kali 0,1 pangkat X kali 0,01 pangkat E. Ini tadi yang ini mana? 0,1 ini. Ini yang ini 0,1 juga, hanya 0,1. Sekarang F-nya 0,1. Sekarang F-nya 0,2. Sekarang kalau 0,2 ininya 2,4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K kali 0,2 kali lagi berapa? 0,2 itu 0,1.
Ya, setengah sama dengan 0,1. Ya, kalau dibagi ini ketemunya seperti itu. Setengah sama dengan setengah pangkat X. Nah, ya, ya. Sambil kita nunggu azan maghrib. Azan maghrib. Ya, X sama dengan 1. Ya, ya. Kalau naikin 4 kali, dapatnya 4 kali naiknya, ya itu artinya order 1. Increase 4, rate increase by 16, you get second order. Ya, ini tak kirim ke situ aja. Gitu. Tadi kemana? Gambarnya mana ya? Oh, ini dia. Ya, itu ya. Jadi kecepatan reaksi itu seperti itu hukumnya. Apakah dia mengikuti berpangkat 1 atau berpangkat 2? Pada umumnya begitu. Ya, pada umumnya 1 atau 2, 0 tuh ya ada juga 0. Ya, 1 yang paling banyak. Jadi ini dibuat konstan, F-nya dibuat konstan, kloratnya dinaikin 4 kali, kecepatannya naik 4 kali, maka dia order 1. Ya. Kemudian ininya dibuat konstan, kloratnya dibuat konstan, ya 0,01, 0,01, ininya dinaikin 2 kali, kecepatannya naik kali, 2 kali, naik 2 kali, maka dia berorder 1. Ya. 2 kali kalau naik jadi 4 kali, ya nanti kita lihat ada nggak contohnya. Nggak ada contohnya. Ya. Mestinya ada contohnya nih. Saya dulu pernah bikin kok. Ya, oke. Jadi sini tadi taruh 0,01 dan 0,01.
0,1 F2 0,1 F2 0,01 ClO2 taruh sini ya. Oh, udah azan ya? Di sana udah belum? Halo? Sudah. Oke, istirahat dulu ya. Azan dulu. Iya, oke. Bisa dengar Pak? Oke. Ya, terdengar Pak. Ya, kita bicara kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Ya, atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu, ya. Makin lama konsentrasi makin berkurang kecepatannya untuk membentuk, ya. Ini kalau B, yang putih ini B, yang merah ini A, maka A makin lama makin berkurang dan B makin lama makin bertambah. Ya, nggak bisa kelihatan begini, tapi pada hasil akhirnya adalah seperti ini, ya. Digambarkan seperti ini, ya. Kecepatan berkurangnya A per satuan waktu atau kecepatan tumbuhnya B per satuan waktu, ya. Kita udah tadi membicarakan gitu, ya. Nah, kecepatan reaksi itu seperti ini dituliskannya. Berkurangnya A per satuan waktu. Kalau misalnya stokiometrinya ini 2A menjadi B, maka setengah kali delta A per delta B. Bukan kuadrat seperti persamaan keseimbangan kimia. Beda. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan pangkat dari stokiometri. Nah, kecepatan reaksi itu mengikuti persamaan apa? Persamaan matematika yang berpangkat 1 atau berpangkat 2 atau berpangkat 0, ya, atau 0 di sini, ya. Ada yang 0, nanti kita akan lihat, ya. Jadi apakah mengikuti persamaan matematika berpangkat 1, 2 atau 0? Di sini kita lihat misalnya A dan B, ya, reaksinya mengikuti persamaan A berpangkat 1, B juga berpangkat 1. Ya, dalam hal ini pangkat apa persamaan matematiknya mengikuti ordo 1 disebutnya. Berordo 1, ya. First order atau second order, ya. Jadi patokannya adalah Anda bisa melihat sepintas. Kalau increase 4 kali, kecepatannya naik menjadi 16 kali, maka dia pangkat reaksinya adalah 2. Ordo reaksinya adalah ordo 2. Ya. Rate loss. Ya. Jadi yang tadi itu kalau kita tulis F2 kali Cl2 pangkat 1 dan 1. Ya. Jadi kalau ini kita lihat juga ordernya order 1 seperti itu. Ya, karena apa? Double rate. Ya, double rate, double concentration, double rate, ya. Double yodium kecepatannya 2 kali. Double S2 double-nya maka kecepatannya adalah per pangkat 1. Ya, seperti ini. Udah dilihatin caranya ngitung, yang ini juga kalau dihitung seperti itu. Ya. Nah, kalau reaksi itu berpangkat 1, maka A menjadi produk. Ya, kecepatannya dA per dt sama dengan rate adalah dA per dt. Rate sama dengan K kali A juga sama. Ya. Rate sama dengan K kali A pangkat 1.
atau berkurangnya A per satuan waktu, dA per dt sama dengan K kali A pangkat 1. Ya. Ini. Ya. Berkurangnya A per satuan waktu sama dengan K kali A. Nah, ini gimana nyelesainya? Ini matematik. Makanya tadi itu berpangkat 1 di sini. Jadi, kalau kita lihat, dA kalau diselesaikan itu dA per A sama dengan K kali dt minus dA per A sama dengan K kali dt. Ya, kalau kita lihat ya, ini matematik sama dengan dx per x ya, di matematik dx per x ya. Ini kalau diselesaikan gimana? Ln A ya. Kalau integral itu ada batasnya maka A dan A0 ya. Jadi ln A sama dengan A. Ini kalau persamaan dari ln A sama dengan K kali T sama dengan A sama dengan A0 kali E pangkat minus KT. Tanya Google. Atau integral tabel. Ya, tabel integral. Ini. Ya. dA per A sama dengan K kali dt ya. Kalau dia berorder 1 mengikuti persamaan order 1 maka persamaannya adalah dA per dt. dA per dt sama dengan K kali E A pangkat 1. Ya, K kali A pangkat 1. Ya, jadi kalau diselesaikan matematiknya dA per A delta A per A sama dengan K kali dt. Ya, kemudian kalau diselesaikan ln A sama kali T. Ya. Seperti ini. dA per A sama dengan K kali dt ya. Ln A per A0 sama dengan K kali T. A0 itu keadaan awal dan keadaan akhir. Ya. Ln A0 per A sama dengan K kali T. Coba lihat dx per x ya. Lihat sendiri. Dx per x sama dengan integral dx per x itu adalah ln. Ya, dx per x itu adalah ln x ya. Matematik udah ya? Sampai mana matematiknya? Udah kan? Nah, sekarang kalau dia mengikuti order 1 maka ada data eksperimen diselesaikan secara persamaan berpangkat 1.
ya, berpangkat 1. Contohnya, nih, contohnya. Jadi ada suatu data eksperimen, ada suatu data eksperimen di mana perubahan konsentrasi diukur pada berbagai waktu. Ya. Apakah reaksi mengikuti orde 1? Ya, orde 1. Apa reaksi mengikuti orde 1? Perubahan konsentrasi diukur pada berbagai waktu. Waktu waktu ya, ini konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ya. Nah, kalau kayak dulu ya. Kok kalau ya bahasanya kok nggak enak, man. Jika kita reaksi berorde 1, maka plot konsentrasi terhadap waktu akan linear. Ya. Jadi, wah ini dulu saya nggak kasih gini nih ke anak-anak. Jadi, karena ini kuliahnya online, konsentrasi harus di LN kan. Data di atas minus 2,84. Dan seterusnya
adalah lon konsentrasi. Ya, lon konsentrasi. Ya. Ya, caranya gimana? Nah, ini Anda yang bisa lebih baik dari saya nanti. 3, 6, 9, 12, 15. Ini waktunya 3, 6, 9, 12. Berapa lagi? 15, 18, 21. Dua empat, 27. Kemudian data konsentrasinya nih pada waktu 3 menit, konsentrasinya berapa, pada waktu itu konsentrasinya berapa ya. Di sini 0,058. Di Excel ditulisnya pakai koma. Ya, 0,058. 4739. Tujuh tiga sembilan 3226. Dua satu 17. Lagi 14. 0,0097. Ya, kita lihat nih ya. Ini juga saya cuma pakai aja. Ini konsentrasinya harus dirubah menjadi lon. Jadi harus ini karena ada di posisi C2. Kalau nggak salah begini nih. Nah. Lihat ya. Minus 2,84731. Di Excel lebih senang lagi. Yang ini udah tadi itu tarik ke bawah nih. Nah. Dapat tuh. Coba cocokin sama ini. 3,05. 3,05, 3,24 ya, dan seterusnya. Kemudian ini waktu. Waktu dan ini harus dibuat bersebelahan baru bisa diplot. Kok aneh?
di sini, sebelahan. Yang waktu di sebelah kiri, yang konsentrasi sebelah kanan. Nah, di blok dulu ya, kasih tahu dulu. Buat waktu di sebelah kiri dari tabel dan konsentrasi di sebelah kanan tabel. Blok klik kanan. Blok, kemudian tekan insert. Ya, tekan insert, ambil sini, pilih chart, pilih yang scatter. Ya, akan keluar seperti ini. Ya. Blok, kemudian klik kanan. Kemudian insert, pilih scatter. Ya, pilih scatter, keluar grafik dengan titik-titik. Ya, letakkan kursor di titik. Klik kanan, add trend line, keluar grafik. Ya. Letakkan kursor di titik, kemudian klik kanan. Klik kanan, keluar grafik. Klik kanan, keluar grafik dengan titik, letakkan kursor di titik, klik kanan, add trend line. Keluar garis. Ah, ini dia. Ya, garisnya lurus. Keluar garis, lon C, sumbu X. Lon X sumbu E, lon konsentrasi. Ini sumbu E. Dan waktu. Ini sumbu X. Nah, ini harusnya di kanan keluar yang seperti ini. Display the equation. Keluar persamaan seperti ini. Display R square. Keluar R square 0,19. Kalau
R square. Harganya 0,99, maka kurva mempunyai hubungan yang erat untuk lonse terhadap waktu, atau dikatakan reaksi berorde 1. Ya. Berorde 1. Ini saya save dulu ya. Save as kelas malam. Book 1 kinetic. Ya, kalau dia nggak 0,99 berarti dia bukan orde 1. Maka dia harus dicoba cara lain. Ya. Tadi apa judulnya? Book 1 kinetic chemistry. Dokumen. Ya. Jadi itu coba apakah reaksi itu orde 1? Anda harus buktikan dari data yang ada. Ya. Ada suatu di mana perubahan konsen diukur pada apakah reaksi mengikuti orde 1. Nah, jika reaksi orde 1 maka plot lonse terhadap waktu akan linear. Ya. Itu tadi kita tunjukkan bahwa ini adalah linear. Ya. Dan R kuadrat sama dengan 0,99 berapa gitu ya. Jadi hubungan yang erat. Kalau enggak 0,99 berarti bukan orde 1 ya. Sekarang kalau reaksi yang lain. Nah, ini. Kalau dia mengikuti orde 2. Ya. Kalau dia mengikuti orde 2 maka rate atau dA per dt sama dengan K kali A kuadrat. Integral dA per A kuadrat sama dengan 1 per A. Ya. Integral dA per A kuadrat sama dengan 1 per A. Jadi ini kita bisa dapat persamaannya 1 per A sama dengan 1 per A0 keadaan awal. Ini mestinya di 1 per A min 1 per A0 sama dengan K kali T. Ya, 1 per A sama dengan 1 per A0 tambah K kali T. Ya. Jadi slope-nya seperti ini. Kalau kita lihat dari persamaan garis yang linear 1 per A terhadap T, maka di sini perpotongannya adalah 1 per A0. Ya. Ada datanya enggak nih? Oh, 5. Oke. Ini ada data begini.
Dan data begini. Kalau kita lihat ya, pada waktu 0 konsentrasi A1, pada waktu 5 0,78, 15 0,54, 50 sini. Apakah reaksinya mengikuti orde 1 atau orde 2? Nah, kita nggak bisa tahu. Maka dicoba dulu dibuat kalau ln A seperti apa, kalau 1 per A seperti apa, ya, 1 per A kuadrat seperti apa, ya. Nah, ternyata waktu diplot lebih linear kalau ini 1 per A, ya. 5, nah, kita coba kita buat lagi satu lagi, ya. Nah, di sini ini D28, ya. 0, 5, 15, 50, 80. 0, 5, plus 50, 80. Seratus, 160. Orde 1 atau orde 2? Nol 1, 0,78, 0,54. Oke. Satu. Lima empat, 0,26. Delapan belas, 15. 0,1. Jadi persamaan apa grafik data harus dicek apakah mengikuti orde 1 atau orde 2, ya. Maka diplot ya, ya, dibuat tabel seperti ini, ya. Nanti plotnya antara ini dan ini atau ini dan ini, ya. Sekarang akan saya buatkan adalah diplot ln C terhadap waktu atau 1 per C terhadap waktu.
Kalau orde 2 maka 1/C waktu linear. Ya, ini contoh ini langsung menuju orde 2. Jadi ini kita buat 1 per berapa? Ini 1 per F di sini. F28. Sorry. Sama dengan 1 per F28. Ya. Coba cek ke atas. 128 ya. Ya. Ini saya pernah kerja ya. Di blok insert add trend line. Lihat nih, display R kuadrat 1. Wah, ini telak benar-benar reaksi orde 2. Ya, reaksi benar-benar orde 2 ya, mengikuti persamaan apa? KA kuadrat ya, mengikuti persamaan K kali A berpangkat 2 ya, first order dan second order ya. Kalau ordinal A terhadap plot A terhadap T linear. Sini A terhadap T dia ordinal. Bukan berarti orde 1 lebih lambat dari orde 2, bukan. Persamaannya apakah persamaan garisnya mengikuti derajat 1 atau derajat 2 ya. Derajat 1 atau derajat 2 ya. Jadi persamaannya seperti ini biasanya ya, ln dan 1 per A, 1 per X ya. Ini tadi apa ya persama? File save as chemistry book 1 kinetic. Saya kirim lagi. Ya, jadi itu. Jadi tabelnya begini, kalau order 1 ln terhadap T, order 2 ln terhadap 1 per A terhadap T. Order 0 A terhadap T. A terhadap T. Ya. Kemudian ada yang namanya waktu paruh. Waktu paruhnya di sini ada enggak ya? Saya belum turunkan ya. Oke, waktu paruh. Ada yang namanya waktu paruh half life.
half life ini di industri paling sering dipakai. Kapan dia menjadi setengah dari semula itu yang paling gampang hitungnya, ya. Half life atau waktu untuk menjadi separuh dari semula. Ya. Dikenal dengan nama T setengah. Jadi T setengah itu kalau diturunin ini adalah ini, ya. Kalau mau diturunin sama dengan ln A0 minus KT. Ln A-nya setengah ln A0 sama dengan ln A0 minus KT. Nah, ini kalau diturunin, ya, pindah KT sama dengan ln A0 dan setengah ln A0. Nah, tuh. Jadi kalau dipanjangin lagi, wah ini boring nih. KT nol dibagi setengah nol KT sama dengan ln 2. Ini coret, ya, maka KT sama dengan ln 2. Ya, di sini KT setengah, sorry. Oke, state settle. Itu caranya nurunin gitu ya. Karena menjadi setengahnya, setengah ln A0, ya.
teman-teman ini. Jadi ini dapatnya gini, ini dapatnya ini, ya sama ini juga kalau diturunin ini 1/2, ya maka dapatnya T setengahnya adalah ini. T setengah ini apa? T setengah indikator dari berapa banyak reaksi telah berubah menjadi setengah kali semula, ya setengah kali semula. Jadi paham ya? Kira-kira begitu. Pertanyaannya, apakah reaksi mengikuti orde 1 atau orde 2? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau orde 1 atau orde 2, Anda bikin tabelnya gini. Ya. Yang satu sebagai ln A, yang satu sebagai 1/A. Nanti yang ini diplot. Ini dengan ini dan ini dengan ini, 1/A, ya. Ini enggak perlu ya gini. Ya. Ini dengan ini, ya. Jadi ini 1/A terhadap waktu atau ln A terhadap waktu. Mana tadi? Nih. Ln A terhadap waktu atau 1/A terhadap waktu. Tapi saya nggak akan mempersulit Anda. Saya akan tanya, apakah reaksi mengikuti reaksi orde 2? Nah, Anda tahu nggak tuh kalau orde 2 itu apa? Apakah reaksi mengikuti reaksi orde 1? Nah, tahu nggak Anda tuh kalau reaksinya orde 1 atau orde 1 itu persamaannya apa? Ya, persamaan matematiknya. Ya. Orde 1 atau orde 2 menunjukkan apakah dia mengikuti persamaan kuadrat ataukah mengikuti persamaan berderajat 1. Dari kalkulus saya rasa udah dapat lah ini dx per x kuadrat atau dx per x sudah dapat. Ya, SMA juga udah kok. Ya, SMA juga udah. Ada pertanyaan? Ya, nanti kita ulang minggu depan dengan exercise. Ya, karena ujiannya nanti Anda harus bisa Excel. Nah, Excelnya saya udah beritahu caranya bagaimana. Ya, misalnya reaksi orde 1, datanya yang di kiri adalah waktu, yang di kanan adalah konsentrasi, tapi yang di kanannya harus dirubah menjadi ln dulu. Lihat nih, ln, coba ln C2, C di sini C2. Ya. Kemudian karena dia udah ini ya ditarik aja dari sini ke sini. Maka yang ini semuanya akan. Kalau enggak Anda mesti gambar satu-satu, ini dirubah menjadi ln, udah gitu pakai kertas grafik. Enggak selesai lah. Amsyong. Semuanya. Ya. Semuanya amsyong nanti. Nah, kalau persamaan orde 2, maka sini adalah waktu, di sini adalah 1/. Ya, 1/. Ya. Ini bisa digeser-geser. Ya. Bisa digeser-geser. Ya. Jadi gitu ya. Oke, tolong dipotret dulu. Screenshot please. Berapa? 20 yang hadir. Oke. Ukoro. Sudah? Siapa yang potret? Isnu? Oke, sampai ketemu minggu depan ya. See you. Terima kasih Pak. Salam.